Radio RRI Pro 1 Jakarta di Kota Baru kali ini ada Bapak Supriyadi, ini owner dari Geblek Mr. Telo, dan juga Ibu Wulandari dari Bunganan Wangi Community. Saya sapa dulu ya satu persatu. Selamat pagi Pak Supriyadi. Selamat pagi Mbak Putri. Iya, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kita akan ngobrol terkait dengan inovasi untuk UMKM. Dan kemudian ada juga Ibu Wulandari, owner dari Bunganan Wangi Community ya Ibu ya. Ini founder ya Ibu ya? Iya, baik. Selamat pagi Ibu, sehat Ibu? Selamat pagi Mbak, sehat ya? selalu. Alhamdulillah. Sehat ceria di akhir pekan ini, kita rusui main-main ke Pro 1, kita ngobrol terkait UMKM demi UMKM kita naik kelas bersama gitu ya, kita harapkan. Oke. Nah, ini terkait dengan tema kita pagi ini adalah meraih pasar dengan inovatif. Mungkin saya mau nanya dulu nih, inovatif apa sih? Inovasi itu apa sih untuk UMKM? Monggo dari Pak Supriyadi dulu. Monggo silakan. Ya, baik. Inovatif itu sebenarnya sifat ya. Jadi kita harus selalu berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya stagnan dengan apa yang kita produksi dan apa yang kita punya, tapi kita tetap harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang mau terupdate. Apalagi sekarang udah zaman media sosial ya, jadi untuk memperoleh informasi-informasi tentang update pasar itu sangat bisa dibantu gitu. Sangat dimudahkan. Dimudahkan ya. Tapi dimudahkan juga, mungkin tantangannya juga justru malah semakin butuh kreativitas gitu ya. Iya, memang semakin dimudahkan itu semakin banyak orang yang ke tempat yang mudah itu. Maka kita harus juga semakin kreatif. Ya, persaingan semakin tinggi. Persaingan semakin tinggi. Justru maka kita harus tidak mudah gitu ya. Semakin tidak mudah kalau kita tidak mencerdaskan diri gitu. Nah, itu dia. Makanya harapannya dari dialog kita nanti para pendengar yang terutama para pelaku UMKM bisa terinspirasi begitu ya untuk bisa berinovasi juga. Nah, kalau dari Bu Wulandari menilai inovasi ini apa sih Bu untuk UMKM ini? Iya, intinya inovasi itu sesuatu yang beda dengan yang lain. Jadi kenapa orang menjadi tertarik dengan produk kita? Karena memang beda dengan yang lain. Oke. Jadi nggak meniru-niru gitu ya Bu, atau kalau meniru ya tetap ada sesuatu. Kalau meniru tetap ada modifikasinya. Nah, itu modifikasi ini suatu yang kayaknya sepele tapi tidak mudah loh ya. Dan seperti tadi dibilang Pak Supriyadi, karena kalau yang mudah-mudah itu pasti sudah banyak yang melakukan gitu ya, sudah banyak yang ngerubung ke situ. Oke. Nah, disebut oleh Bu Wulandari produknya beda. Mungkin saya ke Pak Supriyadi lagi nih. Bedanya apa Pak produk Bapak ini ya dibandingkan dengan yang lain gitu ya? Ini kebetulan produknya di bawah ya. Iya, ini salah satu contohnya. Anda bisa dilihat ya pendengar ya, ini adalah produknya Geblek Mr. Telo. Mungkin bisa diceritakan terkait produknya dulu nih Pak Supriyadi. Ya, yang menjadi pembeda dari Geblek yang lain karena terutama yang Kulon Progo ya, kami sudah berinovasi dengan kemasan. Sehingga itu berpengaruh dengan cara distribusi dari produk kami itu sendiri. Karena rata-rata di Kulon Progo itu geblek masih tradisional, dijual langsung dan tidak bisa awet, tidak bisa dikirim kemana-mana. Walaupun dikirim jauh tapi tidak bisa lama, nah seperti itu. Nah kami di Mr. Telo punya inovasinya agar bisa awet, maka distribusikan dengan cara beku ya. Kami nyimpannya freezer. Frozen gitu ya, frozen food maksudnya. Oke. Ini kemasannya berarti juga bisa mendukung si frozen food ini untuk lebih awet gitu juga ya? Iya. Kemasannya harus disesuaikan dengan target yang kita mau sasar. Kita ada 11 macam varian ya. 11 macam varian produk yang itu masing-masing tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti contoh yang saya bawa ini kemasan pouch, ini double kemasan. Jadi ini sudah kita treatment tanpa pengawet tapi bisa awet dalam suhu ruang seperti ini sekitar 3 bulanan. Wah, luar biasa. Bisa awet tanpa pengawet? Iya, tanpa pengawet. Kita ada treatmentnya khusus ya. Oke. Nah, mungkin hal-hal seperti ini Bu Wulan, ini juga kah di teman-teman komunitas Bunganan Wangi ini juga diajarkan untuk berinovasi seperti Pak Supriyadi ini atau seperti apa sih gitu? Iya, pada prinsipnya semua UMKM di bawah naungan BNW semuanya diajarkan untuk bisa inovatif. Dan itu ada pelatihan-pelatihannya ketika dinas-dinas terkait mengadakan pelatihan di sana. Bahkan inovatif bukan hanya produknya, cara pemasarannya pun juga inovatif. Gitu. Oke, jadi inovasinya dalam berbagai bidang gitu ya. Iya, betul. Dalam berbagai lini. Bisa
bisa dari produknya seperti yang dilakukan Pak Supriyadi ini, begitu ya, berinovasi dari produk geblek. Kalau kita tahu mungkin selama ini produk geblek banyaknya di pasar gitu ya Pak ya, atau di pinggir jalan kalau lagi keluar kalau di gitu pasar-pasar itu. atau mungkin kalau di ada pasar tiban sore-sore gitu ya, itu banyak. Tapi ini diinovasi bisa jadi oleh-oleh yang alternatif gitu ya, Pak Supriyadi ya. Iya, betul. Nah, ini dulu terinspirasinya dari mana Pak Supriyadi? Apakah dulu sempat ngasih oleh-oleh ke saudara jauh tapi nggak terlalu bagus sampai tempatnya atau seperti apa? Gitu? Kalau sejarahnya Mr. Telo, dulu kan saya itu pernah mengikuti kegiatan inkubator bisnis yang diadakan oleh Dinas Koperasi Provinsi. Nah, salah satu mentor kami itu kan bulan ini. Nah, setelah itu kan selama 1 tahun kami itu digembleng di Dinas Koperasi itu, dan berikutnya juga didamping oleh para mentor-mentor seperti Bu Bulan ini, sehingga kami mampu untuk berinovasi. Jadi benar-benar kami ini diajari untuk biar kita itu bisa mikir bagaimana caranya produk kita itu bisa diterima di pasar. Gitu aja. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian terinspirasi, produk ini nih yang harus saya kembangkan gitu. Kita. Nah, disitulah kita jadi terbiasa ya, karena diajari sehingga bisa berinovasi seperti itu. Hasil Kulon Progo Pak Supriyadi? Saya hasil Kulon Progo, asli Gunung di Perbukitan Menoreh. Makanya inspirasinya dari yang dekat dengan kita ya, dari apa yang kita familiar. Ada yang ada di sekitar saya kebetulan geblek. Nah, itulah kita waktu itu didorong untuk gimana caranya sumber daya yang ada itu kita kelola dengan baik. Nah, saya menemukan geblek ini waktu itu masih di perjualbelikan dengan sangat-sangat sederhana, padahal itu enak. Nah, akhirnya ketemulah tahun 2015 itu saya mulai untuk membuat inovasi di geblek ini. Cukup panjang 2015. Iya, 2015. Saat ini ya. Nah, Bu Wulan, apa sih sebenarnya yang dulu diajarkan gitu ya, atau lihat potensi-potensi ini itu seperti apa sih Bu? Nah, gini Mbak. Jadi kalau ini contohnya geblek saja yang sudah di hadapan kita ya. Geblek itu rasanya enak, tetapi Mbak tahu sendiri, diumbrukke, ditampah di pinggir jalan gitu. Itu kesannya yang makan geblek itu hanya mbok-mbok, mbah-mbah, ibu-ibu sing wong desa-desa gitu ya. Nah, Mas Supri ini beliau tanggap karena sekarang ini kan era milenial. Jadi supaya ini juga menjadi konsumsi oleh anak-anak milenial. Misalnya gini Mbak, geblek dibungkus godong sama ditandahi itu tas kresek ireng, itu kan nggak berkelas gitu ya Mbak. Tapi ketika geblek dikemas sedemikian rupa, keren. Nah, jadi orang akan bangga walaupun makan geblek karena membawa kemana-mana. Gebleknya dibawa ini kemasannya pun juga sudah bagus ya, sudah oke. Bahkan orang bertanya-tanya, gebleknya apa toh? Gitu ya. Kok jadi penasaran? Yang belum familiar jadi bertanya. Karena penasaran, pengen beli kan Mbak. Nah, dari situ awalnya hanya penasaran, pengen beli. Setelah merasakan enak, beli lagi. Bahkan ini wangun ini kalau untuk oleh-oleh, oleh-oleh yang berkelas gitu ya. Artinya Mas Pri ini bisa meresap apa yang sudah diberikan oleh para mentor, bahwa kita harus bisa menaik kelaskan geblek yang awalnya ditaruh di situ, diumbruk, tapi bisa ditenteng kemana-mana dengan pantas, bahkan prestis. Nah, bisa masuk ke toko-toko, bisa masuk ke toko-toko modern. Iya. Jadi kalau naik kelas itu bisa kemana-mana sebetulnya ya. Betul Mbak. Dari marketing. Tapi Pak Supri, ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk otomatis secantik ini ya pasti ya, butuh proses perjalanan untuk bisa sampai sini. Boleh diceritakan dulu. Kalau diceritakan perjalanannya saya hampir tidak bisa cerita karena panjang sekali. Mulai desain logonya dari awal itu udah berubah 3-4 kali, kemudian kemasannya itu lebih dari 7 kali lah kita melakukan revisi. Itu pun dalam satu produk misalkan geblek original saja, kita tetap, makanya itu kita harus menyesuaikan terus dengan apa yang dimau pasar. Dulu kan tahun 2016 belum ada model kemasan seperti ini contohnya. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan pasar, maka kita tetap selalu menyesuaikan gitu aja. Jadi inovasi itu nggak berhenti ketika udah saya nemu, saya mau ngembangin geblek gitu, nggak berhenti di situ gitu ya Bu. Iya, betul. Tapi berjalan terus begitu ya, melihat perkembangan pasar seperti apa. Ini kan ketika perkembangan pasarnya demikian, anak-anak milenial itu kan harus makanan yang harus dia suka itu seperti apa. Nah,
UMKM harus bisa membaca itu. Oh, oke. Nah, kemudian bisa seperti ini, Mas Pri itu sudah melalui beberapa kurasi. Jadi ketika beliau ini pengen memajang produknya di bandara misalnya, atau di galerinya dinas, itu kami kurasi dulu. Dari kurasi rasanya, kemudian kurasi kemasannya. Mas, ini harus dicantumkan nih Mas, komposisinya. Oh ya, diubah lagi. Mas, ini PIRT-nya harus ada. Oh, dikasih lagi. Jadi enggak langsung tiba-tiba mak bedunduk gitu ya Mas Ria. Nggak tiba-tiba Iya. bagus gitu Ya, ya. bagus itu enggak. Jadi harus ini Bertahap dulu. gitu ya. Kemudian ini brand-brandnya, ini merek-mereknya, ini juga tulisannya harus bagaimana itu sudah proses. Oh, oke. Jadi enggak tiba-tiba seperti ini Mas digeblek ngono wae. Itu mboten Mbak. Jadi ada ininya, ada prosesnya panjang, dan tadi sudah Mas Pri sampaikan bahwa di mana-mana ya biasa ya, orang itu kan masing-masing punya ide sendiri, kemudian ngasih masukan ini, ngasih masukan itu. Nah, harus sabar gitu ya. Nah, Ya. mungkin Bu Ros bisa lebih dijelaskan lagi, membaca pasar ini gimana Bu caranya gitu ya, bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM ini. Nah, membaca pasar yang sering-sering dilakukan biasanya sering jalan-jalan ya Mas Pri ya. Sering jalan-jalan. Kalau Mas Pri dan teman-teman UKM jalan-jalan ke mall, itu nggak hanya jalan-jalan aja gitu. Tapi beberapa manfaat yang harus istilahnya belajar. Belajar di mana saja. Oh, anak-anak itu sukanya kok kayak gini, suka tongkrongan kayak gini, sambil membawa makanan, sambil bawa camilan. Nah, di situ sudah punya ide lagi bahwa oh, saya harus seperti ini. Nah, kemudian kalau perlu nih buat kuesioner ya Mas Pri ya. Buat kuesioner itu disebar ke anak-anak muda. Kan di sini gampang Mbak, kampus banyak. Jadi apa yang dimaui mereka, makan apa. Nah, ada juga yang suka pedes-pedes, bahkan pedesnya berlevel-level. Ya. Itu juga menjadikan pertimbangan untuk memproduksi barangnya harus seperti apa. Itu. Jadi nggak hanya mengira-ira gitu Mbak, tapi memang melihat situasi dan kondisi. Jadi peka terhadap Iya. sekitar atau mungkin lingkungan yang di Lingkungan luar diri sekitar, kita gitu iya. ya. Oke. Tadi banyak jalan-jalan, nanya-nanya, dan nggak jangan salah, nanya sama anak muda ini penting juga gitu ya, Iya. Bu, ya. Jangan menyepelekan anak muda Iya. loh ya. Gitu Apa ya. yang mereka mau kan gitu. Kita harus lebih memahami. Nah, saya ke Pak Supri lagi. Pak Supri, tentu ada banyak masukan, ada banyak saran ketika proses kurasi tadi gitu ya. Nah, ini gimana Bapak memilah berbagai masukan itu, menyesuaikan dengan pasarnya itu gimana itu? Ya, karena kebetulan setiap kurasi itu pasti melangkah satu tingkat di atasnya. Oke. Nah, jadi ada sesuatu yang harus ditantumkan, yang harus dihadirkan, perizinan terutama misalkan, atau keamanan pangan, atau informasi-informasi yang harus didapatkan oleh konsumen. Setiap kita menambahkan satu poin saja, nah itu berarti kan kita sudah satu langkah lebih baik. Maka semua saran dari mentor itu biasanya semuanya baik sih, memang harus ada itu. Makanya kita lakukan satu persatu. Nah, itu prosesnya juga tidak sekonyong-konyong langsung jadi ya. Contoh mengurus misalnya kan kayak MD. Nah, MD itu kan prosesnya juga panjang itu dan lama. Nah, terus contoh misalkan kayak ini ada barcode ini ya. Seperti ini kan juga prosesnya, kita barcode itu apa? Kita harus belajar lagi dari para asesor itu kan, mereka taunya ini harus dicantumkan, harus ada ini, harus ada ini. Kita juga harus lebih kreatif lagi untuk mencari informasi itu dan belajar, nggak boleh berhenti belajar ya, agar apa yang disarankan oleh para mentor itu bisa kita capai seperti itu. Oke, jadi ya kita terima masukan dan sarannya, tapi dijalani pelan-pelan gitu ya, nggak langsung berproses. Semuanya mau aja langsung gitu ya. Karena pasti ngurus misalnya PIRT ataupun juga mungkin halalnya gitu ya, atau kalau makanan kan kadang ada dari Badan POM juga, itu kan tentu satu persatu begitu ya. Iya. Kita juga di Geblek Mr. Hotel ini sudah ada 8 jenis perizinan yang kita kantongi itu ya. 8 loh ya. Iya, luar ini biasa. di SPRT halal, MD-nya juga, terus dapur produksi kita juga udah SKP, terus dari BNSP itu kompetensi kita yang pengolahnya itu, terus TKDN juga kita sudah ada sertifikatnya seperti itu. Oke, luar biasa. Ada 8, tentu itu tadi nggak ujuk-ujuk semuanya. Iya, semuanya satu persatu. Satu persatu, pelan-pelan gitu ya. Oke. Saya masih mau nanya lagi, tapi kita ke WhatsApp boleh ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada yang bergabung ini di WhatsApp kita di pagi ini. Terima kasih untuk Anda
Ini yang tadi ada Pak Hasan lagi ya yang bergabung. Assalamualaikum Pak Hasan dari di Pleret gitu ya. Kepada yang terhormat para narasumber Dialog Pro 1. Motivasi dan inovasi dalam salah satu hal ini pengusaha kuliner makanan berkaitan untuk mengembangkan UMKM. Adanya berbagai kuliner yang marak dalam pemakaian bahan pengawet, bagaimana sinergi dari dinas terkait gitu ya, agar para penjual makanan tradisional yang khas, yang lokal itu mengurangi pemakaian bahan kimia pengawet. Jadi mutu tradisional dari UKM gitu ya di DIY ini bisa tetap terjaga. Nah ini mungkin ke Bulan dan Pak Supri, monggo silakan. Gimana untuk mengurangi bahan pengawet? Karena makanan lokal tradisional kan biasanya memang nggak ada pengawetnya ya. Tapi untuk mengawetkannya ini gimana gitu? Monggo silakan. Pak Supri Supri dulu. boleh. Oh, oke. Yang dulu produk ya. Yang punya produk. Iya. Ini kalau terkait dengan makanan tradisional ya, karena produk saya juga makanan tradisional. Kita tetap harus mencari tahu gimana caranya produk kita itu tanpa menggunakan bahan kimia tadi, tanpa Ya, pengawet. sebenarnya. Ini sudah terbukti saya lakukan. Ini geblek saya ini tanpa pengawet sedikit pun, jadi benar-benar murni organik, semuanya berbahan-bahan rempah-rempah, dan itu bisa awet 3 bulan. Ini salah satu contohnya. Kalau dibandingkan kelemahan ya, kalau dibandingkan dengan makanan yang fresh, itu memang kami kalah lah satu level di bawahnya, karena kami harus gimana caranya produk kami itu bisa awet 3 bulan dengan dibandingkan yang barusan dibuat terus disandikan, itu satu level di bawahnya. Itu kelemahannya kalau tanpa pengawet. Dan saya kira makanan yang lain pun juga tidak bisa dikebiahuya semuanya bisa diawetkan tanpa pengawet. Kita harus menseleksi dulu makanan apa yang bisa diawetkan, makanan apa yang tidak bisa. Toh makanan basah pun bisa diawetkan dengan cara dikaleng, cuma mungkin karena harga jualnya tidak kompeten lagi, jadi itu bukan jadi pilihan yang utama. Itu saja. Jadi sekali lagi ini untuk misalkan sampai ke titik ini ya, titik ini. Saya juga melibatkan banyak orang, banyak ilmuwan, karena saya tidak kuliah ya. Saya tetap melibatkan para dosen yang memang keahlian ilmu, akademisi pokoknya, yang keilmunya memang kompetensi di bidangnya. Saya tidak sungkan untuk meminta ilmunya ke mereka. Nah, jadi akhirnya jadilah seperti ini. Belajar intinya, Mbak. Belajar dan melibatkan pihak lain juga. Iya, melibatkan gitu ya. pihak lain. Karena memang kita nggak bisa maju sendiri ya. Kita nggak harus bisa. bersinergi dengan banyak orang. Salah satunya tadi pihak akademisi. Gitu ya. Kan ada tuh mahasiswa juga yang mungkin mereka punya penelitian tentang makanan yang bisa kita gandeng gitu ya, teknologi kita gandeng, kita ajak berkolaborasi. Monggo Bu Wulan tambahkan. Untuk tentang pengawasan di setiap makanan apakah itu harus ada pengawet, inilah pentingnya ketika membuat produk makanan itu harus laporan ke Dinkes. Nah, itu ada dinas kesehatan, jadi kalau mau buat itu ada PIRT ya Mas Pri ya, diawali dari situ. Nah, kalau sudah meningkat lagi bahwa makanan itu mengandung ada obat atau apa, itu harus ke BPOM, Badan Pengawasan Obat. Jadi tidak sembarangan untuk nggawe makanan kemudian dijual itu. Nah, itu harus ada izin-izinnya seperti itu. Kita ke penelpon, ada yang bergabung ya di ujung telepon. Saya sapa dulu, terputus, mungkin bisa bergabung kembali ya 580333. Kita ke WhatsApp lagi boleh ya Bapak dan Ibu ya. Ini tadi ada yang menyampaikan inovasi ujung-ujungnya aplikasi. Mbak Putri udah banyak, kebanyakan aplikasi HP-nya penuh gitu ya. Inovasi nggak cuma itu gitu ya Bu Wulan ya. Kalau mungkin di Jogja salah satu inovasinya adalah Sibakul itu ya, yang memang cukup inovatif dari Pemda DIY. Tanggapannya dulu deh, boleh. Maksudnya inovasi ujung-ujungnya aplikasi gitu ya. Inovasi itu kan nggak hanya di teknologi aja kan. Betul. Inovasi di produknya, inovasi di pengawasannya, inovasi bagaimana caranya kita mendekatkan kepada konsumen gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang males gitu ya Mbak. Nah inovasinya apa? Dengan membeli sekian kita antar kan gitu ya. Sudah ada fasilitas free ongkir dengan memberi syarat ketentuan berlaku. Nah, kalaupun aplikasi, sebenarnya apa sih yang salah tentang aplikasi? Kan gitu. Nggak masalah juga kan, karena si Bakul itu juga pada akhirnya nyatanya demikian bisa pesat laku mereka-mereka dan sudah merasakan bahwa aplikasi dari si Bakul ini memang oke. Gitu. Kita ke telepon boleh ya, Bu Wulan ya, Pak Supri. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
Pak Silat. Iya, di Berbah ya Bapak ya. Halo, iya di Berbah ya Pak ya. Iya, mau silakan. Oh, oke, terkait kandungan nilai gizi ya. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Berbah. Monggo ini bertanya terkait dengan kandungan nilai gizi produknya Pak Supri ini Oh ya. ya. Oke, Ya, karena produk tradisional tentu biasanya memang tetap ada gizinya ya Pak ya. iya. Eh, Kebetulan yang saya bawa saat ini hanya kandungan karbohidrat yang terdeteksi. Kita Iya. sudah eh, uji kandungan nutrisi itu apa namanya itu. Ya. Jadi ada 21 gram karbohidrat untuk yang geblek original. Sedangkan yang lainnya kan kita juga karena ada 11 macam produk. Itu ada geblek yang ayam, geblek yang tuna, tenggiri, udang. Tentu itu gizinya juga menyesuaikan, yaitu protein ya, protein dari ikan itu sendiri. Kemudian ada geblek yang isi tempe, isi ayam. Itu juga proteinnya dari tempe dan ayam itu. Kemudian kalau singkong keju kita tetap hanya karbohidrat ya. Terus ada almorika. Ini tidak saya bawa. Almorika itu aloe vera, moringa dan cassava. Itu geblek yang kita campur dengan daun kelor dan lidah buaya. Itu terus terang ya itu belum diuji nutrisi ya, tapi kandungannya seperti itu. Kemudian ada cistape. Cistape itu yang terbaru ini, baru 2023 ini keripik tape singkong. Itu juga belum diuji nutrisi sih. Ya. Tapi secara keseluruhan karena produk kami itu berbahan singkong, tapi mayoritas karbohidrat. Kecuali yang ada ikannya itu ya protein. Ada tambahan protein ya, gitu. Nah, protein hewani menyesuaikan dengan yang menyesuaikan dengan yang kita masukkan, karena masing-masing sudah ada labelnya dan sudah ada kandungan nutrisinya juga. Oke, saya tertarik nih bertanya lebih jauh aja dari 11 produk gitu ya. Bayangan saya tadinya gitu ya, itu dengan pedas yang berlevel-level itu tadi gitu ya. Ternyata enggak. Ya, ini jadi inovasinya adalah memasukkan unsur protein di gebleknya ini gitu ya. Iya, iya. Kita memasukkan unsur protein tadi menangkap mungkin yang disampaikan Coach Fulan bahwa anak muda juga butuh rasa yang luar biasa. Makanya kalau geblek originalnya biasanya kan orang-orang yang menengah lah, menengah ke sepuh atau gimana. Nah, anak muda sukanya yang mirip-mirip dengan pempek. Nah, kita campurkan tenggiri. Ada yang suka udang, kita tambahkan udang seperti itu. Oke, jadi seperti siomay atau pempek seperti gitu ya? pempek, ya, mirip pempek. Bedanya cuma kita kalau geblek ini karena kita masih memikul nama geblek, jadi idealnya memang rasa gebleknya lebih dominan. Maka ikannya kita cuma 30% saja, tidak seperti pempek yang sampai 90% ya ikannya. Kita masih di level di bawah 30%. Karena untuk menjaga tekstur dari si geblek itu sendiri. Biar tetap bertahan sebagai geblek gitu ya, bukan jadi produk lain. Kalau 90 nanti jadi pempek. Jadi pempek, oke. Bu Wulan, tanggapannya Bu, inovasi yang luar biasa ternyata dari Pak Supri ini. Apakah melihat potensi ini sejak awal dari Pak Supri atau seperti apa? Sejak awal saya lihat Pak Supri memang punya ini ya, passion di bidang geblek ini ya. Dan beliau juga intinya tidak lelah untuk belajar kepada siapapun. Dan saya salut dengan Pak Supri ini, dia tetap, kapan kamu pengen usaha? Dari sekarang. Mulai dari mana? Dari rumah sendiri. Untuk barang-barangnya mengambil dari mana? Dari lingkungan sekitar kita. Jadi enggak orang kadang-kadang kan kalau pengen usaha, oh enggak punya modal, oh ini repot, nanti gimana. Tapi kalau Pak Supri ini sat-set gitu loh Mbak. Ya, jadi ini yang paling diseringi sama mentor biasanya. Karena suka tanggap. Dan potensi berhasilnya lebih besar. Ya, potensi berhasilnya lebih besar dan tidak suka mengeluh. Kadang-kadang kan gini, arep usaha nggak ada modal, nanti karyawannya sopo, nanti saya kerjakan sopo lah. Kalau kayak gitu berarti dia memang sudah membatasi, sudah membentengi diri, dan kemudian dia sudah kalah sebelum bertanding. Jadi itu yang juga harus dimotivasi kepada para pelaku UKM kita ya. Ya mungkin kalau boleh saya tambahkan, seperti tadi ada yang komen di WA atau apa, inovasi ujungnya aplikasi, akhirnya HP lemot ya. Nah itu artinya kan
beliau ini belum bisa menyelesaikan masalah teknis di HP. Oke. Padahal yang ya kalau kita memang ingin untuk menjadi seorang pengusaha ya setiap masalah itu harus kita selesaikan. Masalah HP lemot otomatis itu kan hanya karena apa RAM-nya kurang gede toh. Iya. Ya kita tambah lah. Kita tambah harus lebih gede. Nah itu kan selesai jadi masalah HP lemot. Iya. Nah, jadi nggak boleh menyerah di satu titik yang sebenarnya kita bisa tapi hanya kurang berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, Itu saja. jadi apapun masalahnya ya kita selesaikan Iya. pelan-pelan Iya. gitu ya, kita Iya. selesaikan. Kalau masih bisa kita selesaikan, kita selesaikan gitu ya. Kan nggak ada salahnya dengan aplikasi kan Mbak, Betul. kan tergantung orangnya. Hmm. Namanya ini handphone bisa mendatangkan uang miliaran loh kalau dia mau kan gitu ya. Jadi Memanfaatkan jualan dengan benar gitu iya ya, dimanfaatkan dengan benar karena di sini kita punya banyak link. Kemudian Iya. kita tinggal share aja di setiap grup, udah kita tinggal nunggu orderan kan Mbak. Betul. Dan kita tidak usah perlu repot-repot untuk kita sendiri ngemas, kita ngirim, enggak. Nanti kita serahkan ke Pak Pri, nanti Pak Pri yang akan mengirim. Oke. Gitu aja. Keuntungan sudah mengalir ke kita. Hmm. Nah ini bagi mereka yang mau. Iya. Dan itu tadi dari satu produk sebenarnya bisa ke semua pihak gitu ya. Misalnya tadi Pak Supri untuk desain pasti ada yang direkrut juga untuk desain gitu ya. Misalnya pengiriman nanti ada orang yang mendistribusikan. Nah ini apa ya efeknya itu sebenarnya dari satu produk ini bisa kemana-mana gitu Iya. bulan ya. Oke. Dan kita bisa mengambil peran kok di situ ya. Kita mau membantu di manapun itu bisa. Bisa. Gitu. Bantu pemasarannya, distribusinya, Iya. ada banyak hal yang bisa kita bantu untuk pengembangan UMKM ini gitu ya. Dan Pak Pri terbuka. Nah, Jadi Mbak mau membawa seseorang yang pengen punya usaha geblek, nah langsung aja diajak ke Pak Pri. Udah, nggak usah ribet-ribet. Piye carane gitu nggak usah. Nanti semuanya sudah ditangani oleh Pak Pri. Dan Pak Pri ini jangan salah Mbak, nggak hanya geblek aja loh. oh, Sekarang sudah ada diversifikasi usaha selain geblek. oke. Kita ke WhatsApp lagi boleh ya? Ini ada yang bergabung lagi di WhatsApp. Yang paham teknologi tadi sudah ya. Mbak Putri ikut usul saran inovasi di produknya kan juga bisa tahu, misalnya keripik tempe itu yang pabrikan saya lihat di minimarket bisa buat aneka rasa, kemasannya juga cantik. UMKM juga bisa meniru sebetulnya. Iya betul. Jadi inovasi ini nggak melulu teknologi begitu ya, Iya. tapi juga bisa di produknya seperti yang dilakukan Pak Supri tadi ya. Oke, tanggapannya boleh, monggo silakan Pak Supri. Saya. Monggo silakan. Ya, sebenarnya semua produk itu sudah ada ya, sudah ada di pasaran. Kita kalau mau belajar menjadi pengusaha, otomatis tinggal melihat saja, amati, tiru, modifikasi itu ilmu para coach dulu seperti itu ya. Jadi, ATM. iya. Kenapa kita harus susah-susah kalau memang inovasi kita itu memang belum encer ibaratnya. Nah, kita lihat aja. Makanya seperti saya juga sering jalan-jalan ya jauh pokoknya. Kalau ada pameran-pameran makanan, pameran kemasan, pameran-pameran teknologi yang ada hubungannya dengan produksi makanan. Itu dulu. Nah, sekarang kan sudah ada media sosial, itu kita tinggal berselancar melalui media sosial, itu sangat hemat sekali. Iya, betul. Ya. Jadi yang dipajang di toko-toko misalkan, oh barang-barangnya ini bisa dibuka, memang bisa. Tapi itu tadi kita harus jeli, harus teliti, harus ada pembeda. Jangan sama. Kalau sama ya sama saja nanti. Gitu. Oke, baik. Oh, Bulan mau menambahkan, inovasi itu nggak melulu teknologi. gitu Iya, ya? nggak melulu teknologi. Tadi sudah dibahas di depan bahwa inovasi itu tentang produknya sudah, Iya. tentang kemasannya sudah, Betul. produknya dibuat aneka rasa. Kalau dulu itu gebleknya mau geblek rasanya asin sama manis gitu ya Mas ya. Tapi sekarang bisa rasa barbeque, misalnya begitu, rasa ayam bawang dan lain sebagainya yang anak-anak sekarang itu suka. Betul. Nah, kita juga nggak hanya melulu geblek dibuat kayak seblak juga bisa ya Mas ya. Bisa. Nah, tergantung aja misalnya ada peminat seperti itu, kalau memang bisa diproduksi secara banyak, oke, Mas Pri pun juga siap untuk melayaninya. Gitu. Oke. Jadi jangan salah kalau inovasi itu yang dipikir itu hanya di teknologi. Ini udah teknologi Iya. dulu kalau inovasi gitu. Iya, Tapi pikirnya, bisa. mindsetnya itu seperti itu. Itu mindset kebanyakan orang putus ya, Iya, bulan iya. ya. Oke. Jadi nggak cuma dari teknologi, bisa dari produknya diinovasi, bisa dari kemasannya tadi, gitu Cara ya. pemasarannya. Cara pemasarannya juga bisa. Cara menjalin linknya. Nah, itu berinovasi itu macam-macam bisa di semua level. Ini ada lagi boleh ya?
bagaimana meraih kepercayaan pembeli, Pak? Sementara banyak pembeli menilai produk kita ini kalah kalau sama produk pabrikan, apalagi yang banyak iklannya di TV. Oh, nggak, silakan. Saya ya. Nah, itulah fungsinya pembeda itu ya. Kita jangan menyamakan produk kita dengan pabrikan, karena pabrikan jelas punya Oh, segalanya oke. untuk saat saat itu ya, Iya. saat waktu yang sama. Ah, Maka kita sebagai UKM, kita harus menonjolkan nilai-nilai UKM itu sendiri. mm, Nah, tentu dengan bahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh yang lain misalkan kita tanpa bahan kimia yang berlebihan atau gimana, syukur malah itu murni tanpa bahan kimia. Jadi kita harus tetap mempunyai nilai lebih ya. Nilai lebih, kenapa toko orang harus beli produk kita yang tradisional itu? Tentu jangan mahal-mahal ya, karena rata-rata karena produk UKM jadi malah agak mahal ya. iya, Pabrikan karena mereka bisa murah karena bisa secara partai besar ya. betul. Kita juga harus memikirkan itu. Jadi harga kompetitif, terus produk kita memang layak untuk dibeli. Ada alasan orang itu untuk membeli produk kita. Hmm. Itu saja cara cara bersaingnya itu. Oke. Tapi nggak perlu menyayangi yang pabrikan biasa sama pabrikan aja gitu Iya, ya. biarin aja mereka. kita Iya. fokus ke produk kita sendiri gitu ya. Bu Wulan, monggo Iya, menambahkan. kalau produk UMKM utamanya di kuliner itu jelas karena rasa ya Mbak ya. Betul. Karena rasa itu pertama. Kemudian kalau di pabrikan itu yang jelas kebanyakan pengawetnya. Nah, Nah, kalau di yang orang-orang yang sudah minded tentang kesehatan, justru dia tidak akan memilih yang banyak pengawetnya dan sudah tahu betul bahwa ini produknya UKM kita. Otomatis juga punya rasa bagaimana bisa menghidupi UKM kita ini. Jadi tidak hanya melulu membeli barang-barang yang branded pabrikan, begitu Mbak. oke. Memang harus ditanamkan juga bahwa ini loh pentingnya membeli punyanya para UMKM, ngurep-urep Menghidupkan menghidupkan masyarakat kita masyarakat sendiri. kita sendiri. Karena kalau kita ingat sedikit flashback pada masa pandemi kemarin ternyata terbukti kok ya yang sangat-sangat bisa bertahan justru UMKM. Iya, kita ini. justru UMKM. Oke. Dan semua usaha hampir beralih ke kuliner ya Mas Bri. Iya. Nah, Karena yang cepat caranya. Karena Langsung yang dimakan. cepet balik ya Ya, gitu ya. langsung dimakan langsung dapat Iya. kelihatan untungnya. Karena kalau ketika pandemi itu kan orang kan tetap butuh makan, Mbak. Iya. Nah, jadi yang fashion pun bisa berubah ikut-ikutan memproduksi kuliner gitu. Oke, baik. Kita ke WhatsApp lagi ya. Ada yang bergabung di WhatsApp. Ini saya bacakan ya. Dari kenapa agak susah ya untuk menemukan makanan yang khas ini di Kulon Progo sendiri. Jadi kita harus ke satu tempat. Apa tidak ada program untuk mengangkat kuliner ini gitu agar bisa lebih gampang dikenal, juga gampang dicari gitu ya. Dan pengalaman waktu ke Wates agak susah nyari jenis kuliner ini. Oke, ini dari Mbak Laila. Terus ada satu lagi, boleh ini ya, gebleknya matang atau mentah Pak? Saya tuh paling takut goreng geblek katanya. Oke. Mungkin ada yang tertarik juga ini. Monggo silakan. Ya, memang itu kendala yang klasik sampai sekarang. Geblek ini sudah dari zaman Belanda ya sejarahnya itu. Nah, di Kulon Progo itu mungkin saya yang pertama untuk membumingkan geblek ini mulai dari 2015 itu. Tapi sampai hari ini outlet atau warung geblek itu belum bisa buka sepanjang hari di seluruh Kulon Progo. Sebenarnya pengrajin itu banyak, tapi yang masih mendominasi penjual geblek itu masih di pasar-pasar atau di dekat-dekat keramaian. Dan waktu bukanya hanya sore sekali, jam 4 atau sampai jam isya itu. Nah, itu makanya sedangkan turis atau orang yang mau kuliner geblek itu biasanya siang. Nah, itu kendalanya. Kami juga sebenarnya sudah mengakomodir, kemarin dibantu oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk membuat komunitas. Kami sudah ada asosiasi pengrajin geblek Kulon Progo. Itu tapi masih baru asosiasinya. Tahun 2022 kemarin kami juga pecah rekor untuk geblek terpanjang di dunia. Oh, oke. Ya, itu dengan lokasinya di Wates itu. Tapi cita-cita kami memang kami harus mempunyai banyak outlet di sepanjang Kulon Progo lah. Target itu seperti itu, tapi belum ada dukungan dari pihak yang
siap gitu. Kami masih mandiri, itu masih yang dalam proses ya. Jadi bagi yang ingin geblek Kulon Progo ya sebaiknya sebelum mampir searching dulu di Google, nanti mana yang terdekat itu aja, Ya. pasti ada Yang banyak. terdekat dan yang buka. Dan gitu yang ya. buka, contoh yang buka dari pagi sampai malam tuh ya kami Mr. Telo ya. Tapi posisinya hanya di Nanggulan untuk saat ini karena pandemi juga berdampak besar bagi kami. Yang 7 outlet kami punya dulu sekarang hanya tinggal 1 outlet untuk saat ini karena yang lain lebih ke online ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ini gebleknya matang atau mentah? Oh, iya. Soalnya kalau saya tuh paling takut goreng geblek. Apa bahayanya goreng geblek? Bahaya goreng geblek memang seperti itu, resikonya itu ada 2. Kalau tidak bantat ya meledak. Nah, makanya kalau beli produk gebleknya Mr. Telo, di sini sudah ada petunjuk cara masaknya. Oke. Patuhi saja cara memasaknya. Nah, itu nanti insya Allah akan aman. Ya, yang menjadi kendala itu biasanya begini dan selalu ada saja masalah dari konsumen itu. Nah, setelah minyak itu dipakai untuk menggoreng, yang pertama kan minyaknya panas sekali. Nah, itu Iya. biasanya langsung dimasukkan geblek lagi. Nah, itu proses meledaknya di situ. Oh, Seharusnya kan oke. goreng geblek itu begitu awal dimasukkan gebleknya itu dalam kondisi minyak yang hangat saja, Oh, tidak oke. terlalu Tidak tidak terlalu mendidih. panas gitu ya. Sesuai petunjuk aja lah. Oke. Tapi kalau misalkan males gorengnya, Gorengnya. bisa beli secara online juga bisa, kami melayani di Mr. Telo. Outlet kami memang di Nanggulan, tapi di media sosial juga sudah banyak. Nanti bisa beli matang atau mentah itu bisa. Oh, oke. Gitu. Di Nanggulan salah satu tempat wisata yang lagi hits juga ya. Iya, wisata kuliner. Wisata kuliner yang Iya. sudah hits di wilayah Nanggulan. Hmm. Gitu. Ini ada lagi, geblek itu cocoknya dimakan pakai apa? Apa ada sambal spesial gitu ya? Biasanya saya makan pakai sambal pecel, kalau nggak pakai cuka dari Mbak Nana di Pakuning Ratan. Terus ada lagi, makan geblek di kebun teh sama teh hangat. Saya ingat dulu di perbukitan Menoreh. Waduh, ada yang memori ini ya. Oh nggak, silakan namanya Mas Ubri. Ya, geblek kalau aslinya pakemnya walaupun tidak tertulis di Kulon Progo itu makan geblek itu sama tempe benguk ya, Iya. yang dibacem itu khasnya. Jadi mungkin di Kaliurang ada khasan jatah sama tempe. Nah, di Iya. Kulon Progo itu ada geblek sama tempe. Itu gurihnya ngeblend di mulut itu nggak bisa diceritakan ya. Itu harus dibuktikan sendiri. Tapi kami tidak masalah yang tidak suka dengan tempe karena rata-rata anak muda tidak suka dengan tempe. Iya. Mereka lebih sukanya yang pedas-pedas itu. Nah, proses produk geblek Mr. Telo ini ada sausnya tersendiri. Kita sausnya khusus ya semirip rujak atau semirip cuko pempek itu. Iya. Nah, itu anak muda suka yang kayak gitu. Jadi tergantung selera sih. Tergantung selera gitu Iya. ya. Oke. Nah, ngomong soal tempe ini ada yang mau nanyain juga tempe ini gitu. Geblek pasangannya itu tempe bentuk tempe benguk ya, Tempe maksudnya benguk, tempe ya. benguk Mbak Putri. Apa ada pendamping yang dijual juga Pak Supri? Oke. Tentu ada di outlet kami Nanggulan, warung geblek Mr. Telo Nanggulan. Kalau di googling ya, silahkan di googling itu kami menyediakan geblek dan tempe benguknya. Ada Iya. gitu ya. Di Tapi kalau Nanggulan yang kemasan nggak ada ya, Pak ya? ada. Oh, ada Di yang kemasan semua juga. produk kami ada 13 macam di situ ada semua. Oh, oke. Iya, kami Ada jual di bisa sana. gitu Iya. ya. Terus di daerah Nanggulan dan sekitarnya itu kami juga ada teman yang memang udah konsisten buka dari pagi sampai sore juga menyediakan tempe dan geblek. Banyak kalau di sekitar Nanggulan. Oke. Iya. Yang lagi jalan-jalan ke Nanggulan lihat sawah-sawah bisa gitu ya, menikmatinya tadi, menikmati gebleknya nggak cuma di kebun teh gitu ya. Iya. Sama Kalau teh. di daerah Wates dan sekitarnya itu biasanya rata-rata mereka sore saja. Sore. Sore sampai malam. Tapi mungkin kalau tadi disebut oleh Pak Supri sempat disebut banyak yang nggak suka ngeliat tempenya karena mungkin karena tempe benguknya biasanya dimasak Manis. manis Manis, bacem itu ya. bacem. Jadi mungkin ada yang ngeliatnya tuh udah kok kayaknya mukanya nggak menarik gitu Iya, ya. mereka rata-rata nggak suka bentuknya. Padahal kalau yang udah menikmati, wah rasanya Tampilannya itu kan nggak memang gimana gitu, anak udah megangnya aja kan merasa aduh kok basah. tapi padahal justru enaknya di situ gitu Iya. ya. Oke, nah terkait dengan hal ini nih, Bung Mulan, ada mungkin pandangan masyarakat yang belum kenal gitu ya, ada pandangan dulu yang ini makanan apa sih gitu ya, underestimate dulu. Nah ini gimana untuk para pelaku UMKM ini meyakinkan mereka ini enak kok, tenang aja gitu. Mestinya para pelaku geblek ini mengadakan festival geblek, Mas. Oh, Nah,
Festival geblek artinya disediakan di situ makanan geblek, kemudian undanglah anak-anak muda. Nah, biar tahu bahwa ini loh ada makanan enak yang di Kulon Progo yang mungkin untuk generasi muda belum kenal seperti generasi yang tua gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau sampai nggak kenal geblek makanan Kulon Progo itu kebangetan. Kan ada batiknya juga loh, Betul, batik geblek renteng. Nah, betul. itu. Makanya sekarang ini anak-anak ini kan lebih dimudahkan untuk mendapatkan informasi tanpa harus dia kemana-mana. Betul. Karena dunia ada di genggamannya. Nah, tinggal browsing-browsing aja Mbak. Ini mau ke mana Kulon Progo, nanti apa sih yang dicari khas di sana, yang khas apa, tinggal browsing aja. Dan sekarang kalau sudah ada alamatnya, pasti mapnya juga ada ya Mas Pri ya? Ada, Nah, ada. bisa dicari. Nah, hanya anak-anak yang sebenarnya anak-anak yang uti-uwi itu loh Mbak, yang uti-uwi itu malah yang bagus karena dia mesti pengen tahu. Pengen tahunya Ya, tinggi pengen ya. tahunya Anak-anak tinggi. sekarang Ya. ini luar biasa. Mm-mm. Saya juga sempat disebutin di salah satu WhatsApp, coba saya bacakan tadi ya. Yang paham teknologi itu kan anak muda, daripada mereka ini berulah habis lulusan kan bisa untuk direkrut gitu ya. Nah, ini mungkin tanggapannya boleh nih Pak Supri atau Bu Wulan terkait dengan anak-anak muda kita. Mungkin untuk masalah digital mereka ini juga salah satu yang jago juga gitu ya. Monggo silakan. Ya. Kami juga untuk marketingnya itu kami juga anak-anak muda. Ada tim konten kreatornya, terus ada marketing online-nya, ada administrasi online-nya, juga kami semuanya anak muda. Ini juga kami barusan rekrutmen tapi sekarang sudah terpenuhi. Jadi kami terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar gitulah. Karena segmennya sekarang udah zamannya online ya, kita perbanyak marketing online-nya gitu. Monggo, Bu Wulan, Iya. anak muda ini kita berdayakan seperti apa? Ya, gitu? kalau anak-anak muda memang berminat seperti itu, nggak hanya di UM geblek aja. Saya hanya memberikan jalan. Kemarin itu ketika beberapa mahasiswa berkunjung ke UMKM, rata-rata UMKM senang sekali kalau anak-anak muda mau memasarkan dengan cara digital marketing. Oke. Nah, bahkan bisa ya dia mau secara gajinya part time atau mau full. Bahkan seperti kalau ini kayak Mas Pri ya, mau ngadakan pameran, anak-anak muda kalau mau jaga pameran pun juga ada honornya. Nah, di beberapa UMKM seperti itu, nggak apa-apa bulan. Nanti kalau mahasiswa itu pengen jaga pameran nggak apa-apa. Bahkan sehari ya lumayan dapatnya itu. Bahkan kalau mau memasarkan dengan cara online, toh dia juga nanti dapat keuntungan. Betul. Tanpa harus kulaan, kan gitu. Jadi produknya sudah ada. Kalau mereka pinter-pinter memasarkan di online, biasanya dia pinter nih motret-motret produk Ya, supaya betul. menarik Betul. gitu ya. Nah, ketika ada orderan kan tinggal sampaikan aja ke UMKM-nya, ke geblek atau ke produk mana lagi. Tinggal dia nanti tahu alamatnya, nanti yang ngirim juga sudah dari UMKM. UMKM-nya Ya, langsung. pokoknya mereka tinggal menerima fee-nya. Fee-nya. Gitu. Dan ini juga bisa buat mereka sendiri belajar untuk berwirausaha Nah, gitu ya. berwirausaha. Oh, ternyata belajar bikin geblek ke Pak Supri gitu ya. Iya. Berinovasi terbuka kan ya Pak Supri ya, kalau Sangat ada anak terbuka. muda yang mau belajar Iya. dengan Gratis. Kalau mau oke. belajar di tempat kami, insya Allah gratis. Ya. Oke, bisa ya. Bisa, Mungkin bisa sangat di-sharing bisa. alamatnya atau mungkin akun media sosialnya boleh Oh, iya. Pak Supri ya. Ah, Kalau ada yang alat- tertarik. ya, Cuma alat- tertarik belajar, tertarik beli juga boleh. Ya, alamat kami di Klepu Banjararum Kalibawang Kulon Progo ya. Itu di lereng Gunung Menoreh. Kalau mau kontak-kontak boleh Ya, disampaikan. silakan. Kalau ownernya itu saya sendiri, Supri, Pak Supri 082138106976. Kalau mau jualan-jualan ke kantor kami juga bisa 082137936236. Ya. Ada Ya. akun media sosialnya? Ada Pak, akun ya? media sosialnya yaitu Instagramnya Mr. Telo _OFC, Facebooknya Pati Murni Andani, Pati Murni Andani Facebooknya. Ya, itu sebenarnya nama perusahaan kami. Terus TikTok kami di Mr. Telo 745, Mr. Telo 745. Terus Tokopedia juga ada, kalau mau belanja geblek Mr. Telo di Tokopedia itu. Ya. Kalau di Shopee itu Mr. Spasi Telo.
Mister Telo, tapi ada spasinya di Shopee. Misternya MR atau Mister? Mister, dieja panjang ya. Mister spasi Telo. Oke. Ya. Termasuk yang di Instagram tadi Mister. Yang di Instagram Mister Telo bersambung underscore OFC ya, ya. official ya. Ya, official. Oke. Yang tertarik untuk belajar bisa, atau tertarik produknya bisa ke sini. Tertarik menjadi resellernya Ya, boleh. juga bisa ya. menghubungi kami. Oke, baik. Nah, terkait dengan ini sebenarnya masih ada WhatsApp yang bergabung dan saya bacakan. Saya mau nanya dulu. Inovasi ini kan juga satu hal yang kita bisa bilang adalah hasil kreativitas kita. Untuk melindungi inovasi ini apa yang diperlukan nih, Bu Wulan? Monggo. Kalau yang selama ini misalnya Mas Pri ini sudah punya merek, ini kan inovasi ya. Ya. Mereknya Geblek itu namanya Mister Telo. Nah, harus dimasukkan ke Haki. Ya, supaya terlindungi, karena nanti kalau tidak masuk di Haki bisa ini seperti ini sudah dicomot orang, tapi Mas Pri nggak bisa mengambil apa-apa, ya, gitu ya. nggak bisa bergerak untuk itu punya aku nggak, karena belum dihakikan. Haki memang tidak langsung bisa terwujud ketika ini sudah terdaftar, berarti sejak tanggal itu juga bahwa itu sudah menjadi milik, ya. Jadi milik ya yang punya ya milik Pak Pri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang membuat seperti itu, buka aja arsipnya Mas, walaupun belum keluar hakinya, tapi sudah ada terdaftar di Kemenkumham, nah berarti itu sudah menjadi milik sepenuhnya. Oke. Susah nggak sih Bu pengajuan haki ini? Kalau sekarang sepertinya enggak ya Mas, karena sangat ada mudah fasilitas sekali, di dinas sudah terbuka Oh, dan enggak semahal zaman dulu. Iya. Oke. Nah, mungkin Pak Super bisa sharing nih gimana? Apa aja mungkin yang sudah didaftarkan, monggo? Untuk Geblek itu yang kami daftarkan hanya merek brandnya saja, karena Geblek itu nggak bisa didaftarkan ya, karena itu milik umum ya. Yang warga ya, Ponorogo gitu ya. yang sudah haki itu Mister Telo-nya dan logonya itu. Nah, itu Sudah. prosesnya kemarin seperti apa? Boleh cerita nih? Prosesnya kebetulan kami dibantu oleh Dinas Koperasi Kabupaten, Oke. difasilitasi oleh beliau untuk mendaftarkan merek kami. Nah, setelah prosesnya itu 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah itu baru keluar. Iya, baru keluar. Oke. Prosesnya cukup panjang, tidak mudah, tapi ya jangan putus asa sepanjang prosesnya itu gitu. Prosesnya panjang, mudah tapi panjang. Oh, mudah tapi Ya, panjang. karena kita hanya mendaftarkan nama aja. Oh, Terus oke. nanti Mereka dari yang akan mereka yang memprosesnya, ya? memprosesnya. Hmm. Repotnya ya mungkin nanti sebagai pengalaman yang baru mengurus, setelah menunggu 2 tahun ternyata produk merek itu sudah dipakai orang lain. Nah, kita harus buat yang baru lagi. Yang paling sedih, kita udah berusaha misalkan lebih dari 5 tahun, udah kondang, baru mau didaftarkan. Akhirnya setelah tahun ke-7 baru tahu bahwa merek kita sudah dipakai orang lain. Harus ganti merek. Makanya ini lebih baik di awal. Lebih cepat, Nggih. lebih baik gitu ya. Oke, itu tadi. Nah, ini kita ke WhatsApp lagi. Berinovasi seperti apapun kalau makanan itu yang menang di pasar yang enak, Mbak Putri. Oke. Yes. Tadi juga Rasa. disebutkan oleh Bu Wulan juga yang menang Iya. yang enak gitu Iya. ya. Oke. Rasa. Oke. Ini di Indonesia ini kendalanya ongkir karena antar pulau itu nggak mudah. Saya kirim ke Indonesia Timur itu mahal di ongkirnya. Nah, gimana ini? Monggo tanggapannya buat Bu Wulan, Mbak Putri. Kalau ongkir saya yang paling murah itu pakai kantor pos Mbak. Oh, oke. Kita Iya. manfaatkan. Ya, karena kantor pos ini sekarang juga sudah ada di mana-mana. Bahkan bisa dibilang kantor pos juga sepertinya membuka franchise gitu ya. Jadi di desa-desa terpencil pun ada gitu ya. Yang paling murah selama ini masih kantor pos. Ya. Jaringannya lebih luas juga. Jaringannya lebih luas. Sampai ke pelosok-pelosok itu sudah ada. Sudah ada. Kalau yang lain ini memang dihitung per kilonya berapa Ya. gitu. Oh, Tapi yang paling murah masih kantor pos. kantor pos. Oke. Tanggapannya Pak Supri, mungkin pengalaman paling jauh kirim kemana? Ya. Gimana? Yang dalam negeri ya memang paling jauh baru Kalimantan sama Sumatera, di Riau ya paling jauh. Tapi tetap saja karena produk kami ini berat, untuk pengiriman ke luar pulau memang gimana ya, kami belum bisa maksimal. Jadi yang terjadi itu ongkirnya tetap masih lebih mahal dari nilai produknya. Produk kami murah kebetulan. Terlalu murah produk saya atau mungkin terlalu mahal ongkirnya saya juga. Tapi Kalau kondisinya seperti ongkirnya itu. disamakan dengan penumpang gitu gimana Mas? Misalnya di ini kayak naik kapal atau pesawat tapi dianggap seorang, karena saya pernah mengirimkan tanaman juga kan berat karena tanaman sudah
sudah hidup, Ya. sudah ada potnya, sudah ada tanahnya gitu itu. ya. Itu memang saya titipkan di bis-bis itu sebagai satu penumpang Oh, oke. gitu, dan malah aman karena langsung ke rumah. Oh, oke. Atau nanti kontakan dengan orang yang mau dikirim, ini poolnya bis di terminal ini, nanti diambil di situ gitu. Ya. Tapi itu jelas keamanannya karena tak anggap satu orang penumpang gitu, seperti Ya. itu. Oh, Ya mungkin itu yang barang-barang bernilai mahal dan orang tuh belinya nggak untuk dimakan. Iya. kalau Iya, makanan Iya. ya beda lagi. pengalaman di kami gini, pembeli geblek ya makanan ya, terkena produk kami geblek itu ya maunya yang mudah, simpel. Bahkan ngambil ke tempat titik temu misalkan di pool bis atau di pos terakhir di misalkan kantor pos ya kan ada yang tidak bisa ngantar sampai ke tempat Iya, karena harus kalau ke di luar kantor daerah pos. Jawa itu memang Angel. agak unik ya. Itu mereka nggak mau. Intinya ya yang beli belanja online itu tetap mereka mau mencari Iya, kemudahan pokoknya semudah-mudahnya. sampai depan Iya. pintu gitu ya. Semudah-mudahnya itu yang Travel. terjadi ya, walaupun gimana ya promo-promo subsidi ongkir sudah didapatkan tapi tetap saja nanti jatuhnya mereka nggak mau ribet. Wah, itu tadi. Karena emang pembeli itu maunya ya kayak sekarang tinggal pencet semua di HP, Iya. bayar Iya. juga Ya, lewat HP, tahu-tahu tiba-tiba dibukakan barang pintu lepas udah rumah. masuk. Tahu-tahu udah datang, Paket gitu ya. Iya. tinggal santap. Tinggal santap. Oke. Tidak terasa ini sudah hampir pukul 9, Bu Wulan, Pak Supri, percakapan kita ternyata sangat menarik, banyak juga yang tertarik juga. Mungkin sebagai penutup dari Bu Wulan dan Pak Supri ada yang ingin disampaikan pendengar, boleh monggo. Iya, untuk sahabat-sahabat di luar sana, jangan putus asa. Kalau mau berusaha, insya Allah Allah itu memberikan hasil. Ya. Jadi jangan ngendas-dasi dulu istilahnya, jangan negatif thinking dulu. Nah, terakhirnya ya, setiap orang itu adalah guru. Setiap tempat itu adalah tempat sekolah kita. Jadi jangan segan-segan untuk mencari ilmu kepada siapapun yang setiap saat kita temui. Itu. Iya. Monggo silakan, Pak Supri. Ya, untuk sahabat-sahabat pendengar Pro 1 FM ya, untuk yang masih dalam proses identifikasi bisnisnya atau ingin berkembang lebih baik usahanya, itu saran saya seperti yang sudah saya lakukan itu terus belajar. Jangan bosan untuk belajar, terus deketi para mentor, terus deketi para orang-orang yang memang kompetensi di bidang yang kita inginkan. Kita jangan malu, tetap harus belajar dan terus belajar agar kreativitas kita tidak mati di tengah jalan. Karena semakin teknologi semakin maju, kita dituntut untuk semakin cepat untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wulan, Pak Supri, masih ada WhatsApp yang gabung juga ternyata. Saya bacakan deh. Kalau untuk tempe bengok apa bisa dibuat seperti geblek di packing begitu juga dan awet juga. Jadi kalau mau dimakan bisa diangetin dari Mbak Caca. Ya, Mbak Caca bisa. Kami juga memproduksi itu tempe frozennya, tapi hanya by order karena tempe itu kalau disimpan terlalu lama dalam freezer memang ada penurunan kualitas yang sangat cepat. Jadi kalau order nanti langsung kita packing, kita buatkan seperti itu. Oke, bisa kok ya. Ya, Ada dikirim kata-kata jauh tertarik. sampai ke Sumatera juga bisa. Oke, jangan lupa bisa kontak tadi ya di media sosialnya ada banyak, salah satunya di Instagram tadi @mrtelo_ofc yang tertarik dengan produknya. Terima kasih sekali lagi Bu Wulan, Pak Supri, terima kasih juga untuk Anda ya pendengar yang sudah bergabung dengan kami sejak pagi tadi di beranda UMKM RRI Kota Yogyakarta. Kita ngobrol terkait dengan inovasi begitu ya. Bagaimana meraih pasar dengan inovasi. Kita akan jumpa lagi di dialog berikutnya, di beranda UMKM edisi berikutnya, dan dialog Jogja Pagi ini edisi Senin sampai dengan Sabtu setiap pagi ya, pukul 8 sampai dengan pukul 9. Saya Paramita Putri pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.